النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم halaman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya Fala junaha nikah. Wala junaha. Wala junaha. Di mana? Bawah. Mulai bawah. La junaha. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima arradtum bih. Wala junaha dan tidak ada dosa 'alaikum atas kamu. Fima arradtum bih ay takallamtum bih, kamu berbicara dengannya. Min ghairi tasrihin, tidak jelas. Wa huwa ayatmunal kalama dilalatan ala ma yadullu, dan ia adalah mengandung perkataan yang mengandung perkataan yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan. Min khidbatin nisa'i, dari meminang perempuan. Iltimasi nikahihinna fil iddati, yani al-mutawaffiyan az-zawju yauzu ta'ridu bi khidbatiha fil iddati. Al-iltimas nikahunna fil iddah, yakni menggunakan kata samar ingin menikahi mereka pada waktu iddah. Maksudnya al-mutawaffi, yang diwafatkan anha darinya az-zawju oleh suaminya. Jadi suaminya meninggal, kemudian iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi di masa iddah itu boleh laki-laki mengatakan sesuatu cuma tidak jelas. Artinya seandainya nanti inilah ada kumbang yang mendekati, apakah bunga itu bisa menerima. Artinya kata-kata yang tidak langsung meminang, gak ada. Seandainya ada orang datang nanti, kada belak-belakan, iya, tidak belak-belakan karena masa iddah. Kan lawas kalau iddahnya 4 bulan 10 hari kan yang suaminya meninggal. Kalau ingin nikah lagi, misalnya ada laki-laki yang berkata-kata tidak jelas, boleh. Kalau dijelaskan tidak boleh. Aku menikahkan ikam karena limbahnya, itu boleh. Nah, karena itu masa iddah. Apalagi menikahi masa iddah, kada boleh juga. Kada sah nikahnya. At-ta'rid, kata sindiran, bi khidbatiha, dengan meminangnya, fil iddah, di masa iddah. Wa huwa yaqula laha, dan ia berkata, si suami, si calon nih, kepada istri yang meninggal suaminya, wa ya fil iddah, sedangkan dia berada dalam iddah. Misalnya innaki la jamilatun, innaki la jamilatun, engkau sungguh cantik. Wa innaki la solihatun, engkau dan sungguhnya engkau perempuan yang solehah. Wa innaki la nafi'atun, sesungguhnya engkau adalah wanita yang berguna. Wa inna min azmin ay anatazawwaja wa ma syahada, dan bahwa innaman azama, dan sungguhnya orang yang bercita-cita,
anatazawwaja mengawini wa ma asbahadza dan sesuatu yang menyerupai ini kata-kata. Pokoknya intinya tidak belak-belakan. Tidak belak-belakan meminang karena masa iddah. Ada boleh meminang sejelas-jelas ikam ku minang kada mau. Harus Kata-kata samar. samar yang dibolehkan. Iya dibolehkan apabila masa iddah. Artinya suaminya meninggal. Kemudian iddahnya itu 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhur, 4 bulan wa asyra 10 hari. Jadi otomatis kan itu lawas. Jadi takut-takut nanti kan orang berhulu. Jadi sudah memasang kuda apa? Memasang kode lah bahwa dia ini akan melano atau melanjutkan. Jadi itu tidak berdosa. Yang berdosa itu belak-belakan. Aw aknantum ay asrartum wa atmartum, atau engkau merahasiakan atau kamu merahasiakan, wa atmartum kamu sembunyikan, fi ambusikum pada diri kamu, min khidbatihinna wa nikahihinna, dari meminangnya dan menikahnya. Alimallahu annakum, Allah mengetahui sesungguhnya kamu satadkurunahunna, kamu sungguh mengingat mereka, yakni al-khidbah, mengingat mereka hendak meminang. Walakin la tu'idunna sirran, yakni la ta'khudhu mitsaqahunna, tidak ada kamu mengambil perjanjian, likaila yang kihna ghairakum, supaya tidak menikah ia perempuan selain kamu. Nah, artinya masang apa? Pesan bahwa dia nanti akan menikahi dengan kata-kata samar. Illan taqulu qawlan ma'rufa, melainkan bahwa engkau berkata dan perkataan yang baik, yakni at-tarid bi khidbah, yakni menyindir dengan meminang. Kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan yang terdahulu. Artinya di sini boleh kata-kata samaran untuk menikahi nanti bila sudah habis iddahnya. Wala tazamu 'uqdatan nikahi wala tasihhu la tasihhu apa nih? La tashihu 'uqdatan nikah, dan tidak boleh membenarkan, menyatakan dengan sebenarnya ingin mengikat pernikahan. Boleh kata-kata samar tadi karena masa iddah. Hatta yablugh kitabu ajalah, sampai iddahnya habis. Hatta tangkadul iddatul mafrudata, sehingga habis iddah yang diwajibkan. Wa alamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Ay matli'a, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, matla'in ala ma fi dhamairikum, Allah mengetahui diri kamu yang tersembunyi, apa yang tersembunyi di hati kamu. Allah mengetahui bahwa dia hendak lawan perempuan itu. Fahdaruh fakhafuhu, maka takutlah kamu akan dia. La junaha alaikum in talaqtum nisaa amalat wasuhunna, dan tidak ada dosa atas kamu jika kamu mentalak perempuan malam tamassuhunna, selama kamu tidak menyentuhnya. Kawin hari ini, besok ditelak boleh, selama dia tidak mensetubuhi. Apabila sudah mensetubuhi harus ada iddah 3 bulan 10 hari. Jadi nikah hari ini, besok ditelak boleh, dengan syarat tidak menyentuhnya. Ini tidak kumpul guring dan tidak menyetubuhinya, boleh. Mbak sudah nikah sekalinya wanitanya lain non muslim, sekalinya di KTP itu cuman kisahnya aja. Ada 2 KTP, ada KTP yang betul, ada KTP yang Kristen memang. Nah boleh. Nazalat fi rajulin, turun ini ayat pada seorang laki-laki minal ansar, dari ansar. Tazawwaja imra'atan, orang ansar itu menikahi seorang perempuan. Walam yusammi laha mahron, dan tidak menyebutkan
dan tidak menyebutkan bagi perempuan maharnya. Tsumma talaqaha, kemudian mentalaknya, qabla ayyamassuha, qabla ayyamussaha, sebelum menyentuhnya. Fa'lam fa'alamallahu a'lama yu'limu ilaman fa'alamallahu anna aqdat tazwiji biwari maharin jaizun. Fa'lam. Betul aku baca tadi apa tadi? Fa'alamallahu, maka Allah memberitahu. Fa'alamallahu, maka Allah memberitahu. Anna aqdat tazwiji, bahwasanya mengikat perkawinan biwari mahrin, tidak ada mahar, jaizun, boleh. Wa ma'nahu la sabila lin nisa'i alaikum idza talaqtumunna qabla al-masih. Tidak ada jalan bagi perempuan-perempuan atas kamu idza talaqtumunna, apabila kamu mentalak akan mereka wanita qabla al-masih, sebelum disentuh. Wal fardu bisodakin wala nafaqatin, dan qoblal masih wal fardu bisodakin, dan wajib memberikan nafkah, wala nafaqatin, dan tidak memberi nafkah. Wa qaluhu aw tafridu lahunna faridu, tujibu lahunna, wajib bagi kamu kepada wanita sodaqan, mahar. Nah di sini bayar mahar lah. Wa matti'unna, dan bersenang-senanglah kamu kepada mereka wanita. Zawwaduhunna, disangui, maksudnya sedekah itu nafkah. Sangui oleh kamu akan mereka itu wanita. Wa'tuhunna, dan berikan oleh kamu akan mereka mimalikum, dari harta kamu. Ma yataman nabihi, ma yatamatta'an nabi, sesuatu yang bersenang-senang kamu dengan dia, bersenang-senang mereka dengan dia, laki-laki. Fal mar'atu, maka seorang wanita, idza tuliqat, apabila ditelak, qabla tasmiyatil mahri, sebelum menyebut mahar, wa qabla al-masih, dan sebelum disentuh, fa innaha tastahiqul mut'atu bi ijma'in minal ulama'i wala mahrolaha, maka bahwasanya berhak al-mut'ati, maka bahwasanya berhak mut'ati, membayar mahar, mata benda tuh, berhak mendapat mata benda bi jama'in min ulama, dengan seluruh dari ulama, wala mahrolaha, dan tidak ada mahar baginya. Alal musi'i, atas orang yang kaya. Jadi kalau atas orang kaya wajib memberikan mahar. Al musi'i al ghaniyyi alladhi yakunu fi was'atin min ghinahu, yang adalah dia mempunyai keluasan dari kekayaannya. Alal musi'i qadruh, atas orang kaya itu semampunya, qadru imkani, semampunya, semampu kemungkinannya. Walal muqtiri, dan orang yang tidak punya harta, alladzi fi dhiqin min fakrihi, yang sempit dari keperluannya, qadra imkanihi, sekedar memungkinkannya, a'laha khadimun, setinggi-tingginya adalah dia berkhuddam. Aku terima nikahnya dengan mahar, aku berkhuddam dengannya. Jadi berkhuddam itu artinya membantu
membantu karena wanitanya itu misalnya jadi petani, dia membantu istri menggarap anggur atau menggarap kurma. Kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah kan kurma, gandum, anggur itu usaha perkebunannya. Kalau Indonesia bercocok tanam dan berkebun. Wa ausatiha, dan yang paling sederhana taubun, memberikan pakaian. Wa qalluha aqallu malihi wa qalluha aqallu malihi tamanin, dan yang paling sedikitnya mempunyai harta dengan harga yang sedikit. Qala Syafi'i rahimahullahu, berkata Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, wa hasuna 30 dirhaman, dan yang paling baik itu adalah memberikan mahar 30 dirham. 30 dirham itu 1 dirham berapa? Nah Junedi, 1 dirham berapa? Lain. Nah, kalau dirham itu beda lawan zahab, emas. Berapa Pak Budiman 1 dirham? Hah? Dirham 4.000 rupiah. dirham 4.000 lah. Iya 4.000. dirham Saudi lah. Dirham Saudi. Jadinya ada zahab. Kali ini 30. Iya, berapa tuh? 120.000 ya. Iya, paling sedikit. Paling sedikitnya mahar adalah 30 dirham. 4 kali 3 120 lah. Mataan ay mati'uhunna mataan, sebagai mata benda. Bil ma'rufi, secara baik, ay bima ta'rifuna naul qasdu wa qadrul imkani, dengan kamu mengenalnya bahwasanya tujuannya semampu kemungkinannya. Haqqan wajiban alal muslimin, sebagai kewajiban atas orang yang baik. Ai wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika kamu mentalak perempuan sebelum menyentuhnya, hadza fil mutallaqati ba'da tasmiyati, ini adalah tolak sesudah membayar mahar, wa qabla dukhul, sebelum jima. Hakamallahu laha binisbil mahari, Allah menghukumkan baginya itu separuh mahar. Wa qaluhu fanisfu ma faradtum, ay fal wajibu nisfu ma faradtum, maka yang wajib separuh apa yang kamu fardukan. Illa ya'funa, yakni an-nisaa, melainkan bahwa mereka wanita itu memaafi, ay illa ayatrukna dalikan nisbah, melainkan bahwa mereka wanita meninggalkan ini separuh. Wala yatlubnal azwaj bih, dan tidak menuntut mereka itu wanita kepada suami dengan itu mahar. Jadi apabila diberi mahar, misalnya aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan dengan mahar misalnya 10 juta. Setelah menikah ditalaknya, maka dia bari panis puma porotum, maka bari separuh dibari, berarti 5 juta. 5 jutanya boleh ditarik. Illa yatrukna dalikan nisbah, melainkan apabila wanita itu meninggalkan separuh. Apabila wanita kada apa-apa, kan minta dibelikan semuanya, kada apa-apa. Wala yatlubna, dan mereka wanita tidak menuntut Sebelum dibeli, enggak? sebelum Enggak. qabla an tamassuhunna, dan jika kamu mentalak wanita qabla an tamassuhunna, sebelum kamu menyentuhnya. Hadza fil mutallaqati ba'da tasmiyati, ini adalah talak sebelum sesudah nikah. Wa qabla dukhul, tapi sebelum didukhul, sebelum dijima. Hakamallahu laha binisbil mahri, Allah menghukumkan bagi wanita mendapat separuh dari mahar.
Wa qalu ta'ala fanismu ma faradtum ay fal wajibun nisfu ma faradtum. Maka kewajiban separuh dari harta yang kamu berikan. Illa yafuna, melainkan wanita memaafi. Ai illa yatrukna, melainkan wanitanya kada mau juga menerima dalikan nisbah itu yang separuh, walaitun wajibih, dan tidak menuntut kepada suaminya. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, yani az-zauja, yani suami la yarji'u fi syai'in minal mahri, tidak membolehkan pada sesuatu dari mahar, fa yada'u lahal mahru, maka meninggalkan bagi wanita itu maharnya, alladzi wafahu kamilan, yang ia berikan secara sempurna. Kada apa-apa misalnya sesudah bari telak diberikan semuanya maharnya, kada apa-apa. Misalnya minta bulikakan separuh. Misalnya suaminya tidak menuntut apa-apa, diberikan semuanya, bagus lagi. Nah, wantafu khitab lirijali wan nisa, dan kamu memaafi peminang laki-laki dan perempuan, aqrabul taqwa, yaitu lebih mendekati kepada takwa. Ai adda'a ilal itqai ma'asillah, yaitu membawa kepada takut maksiat kepada Allah. Liana adzal afwa nadabun, sesungguhnya ini pemaafi adalah sunnah. Faidan tadabalahu alima annahu lamma kana fardon kana syaddu istimalan. Maka jika apabila disunnatkan baginya, alima, dia mengetahui, annahu lamma kana fardon, bahwasanya adalah ia fardu, kana syaddu istimalan, adalah ia bersangatan menggunakan. Jadi artinya wanita itu setelah menerima mahar itu sangat memerlukan, dia mengeluarkan macam-macam keperluan untuk nikah. Jadi lebih baik diberikan aja, ndak usah ditarik lagi mahar yang diberikan kepada wanita yang sudah ditelak. Wala tansalul fadla, janganlah kamu melupakan karunia kelebihan di antara kamu. Aila tatruku, jangan kamu tinggalkan ayat tafaddal ba'dukum ala ba'din, bahwa melebihkan sebagian ke kamu atas sebagian. Ada amrun li zauji, ini perintah bagi laki-laki, wal maratu bil fadli wal ihsan, dan perempuan dengan mendapat karunia, kelebihan dan kebaikan. Artinya lebih baik kada usah menuntut setelah ditelak. Hafidhu ala sholawati, jaga oleh kamu atas segala solat, biadaiha, dengan menunaikannya, fi awqatiha, pada waktunya. Wassalah, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, dan solat yang di tengah, yakni solat al-fajri. Maksud solat di tengah itu adalah solat subuh. Afroda bidzikri takhsisan, Allah mau menyendiri dengan menyebutkannya. Wassolatil wusta takhsisan, itu khusus, karena sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat yang jaga malam, ganti sip ketemunya di waktu subuh. Jadi malaikat sip-sipan juga, ada yang jaga seharian, ada yang jaga semalaman. Apabila subuh dia ketemu, yang satu datang, dia tidak akan kembali sebelum datang yang menjaga siang. Wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah hanya untuk Allah, qanitin, hal keadaan taat, ay muti'in, taat kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah, tidak menuntut ini itu. Kenapa aku wajib disolatkan? Kenapa kada usah pakai kaipa? Bagaimana kalau jar Allah solat. Fa in khiftum farijalan, yani illam yumkinukum an tusallu muwaffina lis-salati haqqa wa sallu musyatan ala arjulikum aw rukbanan ala dhuhurikum ala zuhuri dawabikum, hadza fil musayafati wal mutaradati. Maka jika kamu takut berjalan kaki, maka berjalan kakilah, yakni illam yumkinkum an tusallu muwaffina, jika tidak kamu menyempurnakan sholat secara sempurna,
haqqaha, tidak menyempurnakan haknya, fasallu musyatan, maka sholatlah kamu berjalan. Ala arjulikum, atas kendaraan kamu, ala arjulikum, atas kaki kamu. Jadi apabila sholat itu diwajibkan tanpa syarat, maksudnya tanpa ada yang menghalangi, wajib. Berjalan pun wajib sholat, atau di atas kendaraan wajib sholat. Ala duhri dawabikum, di atas belakang tunggangan kamu. Wahada fil musayafati wal mutaradati, ini dilaksanakan pada waktu perjalanan jauh, wal mutaradati, dan waktu takut, ada peperangan, mutaradah, saling usir mengusir. Nah itu boleh kamu berjalan, sholat waktu berjalan, sholat di atas kendaraan. Baida amintum, apabila sudah aman kamu, fadzkurullaha, maka ingatlah kepada Allah. Ay fasallu sholawatil khamsa tammatan lihuquqiha, maka sholatlah kamu sholat yang 5 hal keadaan sempurna, dan tunaikanlah segala haknya. Jadi apabila sudah aman, bukan dalam perjalanan, bukan dalam kerusuhan, sholatlah dengan sempurna. Artinya sholat di dalam rumah atau di dalam langgar atau di masjid secara sempurna, tidak dikejar-kejar oleh ketakutan. Kalla kama allamakum, sebagaimana Allah melajari kamu, malam takunu ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Ay kama ittaradu alaikum fi mawaqitiha, sebagaimana Allah mewajibkan atas kamu sholat di dalam waktunya. Di dalam waktunya. Walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan, wallahu a'lam. Sampai situ. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan orang-orang yang mati suaminya dan meninggalkan istri, wasiyatan, bayar berwasiat. Wa alaihim wasiyatun lazwajihim, wasiat untuk istri. Sarraf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir